Ulang-ulangi, karena ini doa luar biasa. Berikan kami semua yang terbaik di dunia, berikan kami semua yang terbaik di akhirat, selamatkan dari api neraka. Mau lebih apa lagi dari doa ini? Ibu dan bapak pun kalau mendidik anak-anak sama. Ya, jangan membuat mereka jenuh. Saya pernah praktekin kepada anak-anak yang Allah amanahkan di pundak kami, pada saat mereka minta satu, saya penuhin dulu. Selama itu tidak sesuatu yang melampaui batas, saya penuhi. Rasuki sama bisikan, karena syaitan kadang-kadang gini ya, kalau kita membuka pintu dosa, dia tunggangi kesempatan itu untuk kita berdosa. Tapi kalau kita rajin ibadah, dia tunggangi ibadah itu. Supaya bagaimana Yang subscribe, semoga hidup kaya raya, mati masuk surga. Baik, kita coba mengorek mutiara-mutiara ilmu dari hadis ini. Yang pertama tentunya, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala bertingkat-tingkat. Bertingkat-tingkat dan berbagai macam lafaz. Ada astagfirullah saja, ada astagfirullahal azim, ada astagfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya. Dan ada juga sayyidul istighfar ini. Pernah juga Nabi SAW ucapkan Rabbikfirli wa tub aliyya. Jadi ada berbagai macam. Dan kita tahu juga duduk di antara dua sujud, Rabbikfirli warhamni, itu kita baca ya. Kemudian juga ada doa sujud, Allahumma gfirli dhanbi kullah, ya Allah maafkanlah semua dosa-dosaku, dikkah wa jillah, yang kecil ataupun besar ya. Dikkah wa jillah awwalahu wa akhirah, yang dulu saya pernah kerjakan atau yang nanti akan saya kerjakan, wa alaniyata wa sirrah, yang terang-terangan ataupun yang sembunyi-sembunyi. Jadi macam-macam sekali ragamnya daripada doa-doa atau cara mengucapkan istighfar. Tapi intinya kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama astagfirullah, kemudian juga bisa astagfirullahal azim ditambah sifat al-azim. Lebih lengkap lagi yang ketiga, astagfirullahal azim tapi ditambah sifat Allah al-hayyul qayyum. Al-hayyul qayyum maksudnya yang maha hidup dan terus-menerus mengurus makhluknya. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ini istighfar ini yang ketiga yang saya baru sebutkan Bapak Ibu sekalian. Usahakan jangan pejamkan mata di malam hari tidur kecuali baca 3 kali. Karena dalam hadis yang sahih kata Nabi SAW, siapa yang menuju ke ranjangnya mau tidur lalu baca 3 kali Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, maka akan diampuni dosanya walaupun sebanyak potongan pertama itu walaupun sebanyak daun pohon yang bergugur, daun pohon, walaupun sebanyak butiran pasir, walaupun sebanyak buih di lautan. Dalam riwayat lain walaupun lari dari medan perang. Kita tahu lari dari medan perang ini dosa besar, tapi bisa dimaafkan dengan ini. Jadi ingat selalu itu kalau mau tidur, dan usahakan jangan menuju ke ranjang mau tidur itu kalau sudah ngantuk sekali. Nanti akhirnya banyak yang luput dari kita dari zikir-zikir. Kemarin saya khutbah Jumat, saya menyusun adab mau tidur aja itu bisa 15 atau 16 poin. Ya wudhu sebelum tidur, ya balik sisi kanan, kemudian boleh membaca Bismillahirrahmanirrahim amutu wa ahya, kemudian Bismika wada'tu jambi, dan seterusnya sampai akhir. Kemudian baca istighfar ini 3 kali, kemudian membaca ayat kursi, 2 akhir ayat dari surah Al-Baqarah. Ya. Banyak sekali yang luput dari seseorang karena dia tidur naik ranjang pada saat ngantuk berat. Oh saya belum ngantuk, sibuk dengan handphone. Padahal sebenarnya justru sebelum dia ngantuk berat itu duduk berzikir dulu, ya, terutama di ranjang karena sayang banget itu ya. Nah, banyak sekali keutamaan. Saya tidak bisa bahas sekarang karena ini ada bahasan sendiri. Kalau saya bahas ini mungkin satu pertemuan sendiri, gitu ya. Tapi insya Allah kalau Bapak Ibu ikutin di playlist YouTube kami di khutbah Jumat, ada judulnya itu keajaiban siang dan malam. Saya buat 2 episode khutbah Jumatnya, baru 1 episode kemarin yang keajaiban malam saja. Di antaranya kami bahas tentang masalah keajaiban istirahat di malam hari, karena Allah bilang dalam Al-Quran malam dijadikan untuk istirahat. Lalu disebutkanlah adab-adab tidur tadi. Tapi di antaranya yang kami titik beratkan adalah membaca istighfar ini 3 kali. Ya, karena orang kalau baca ini Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, karena ada sifat Allah al-hayyul qayyum, akan diampuni dosanya walaupun sebanyak butiran pasir, daun pohon, buih di lautan, dan bahkan lari dari medan perang. Kemudian juga ada Rabbikfirli wa tub aliyya. Ini yang keempat. Rabbikfirli wa tub aliyya. Rabbikfirli artinya wahai Tuhanku ampunilah aku. Wa tub aliyya, dan terimalah taubatku. Ini kata para sahabat, kami menemukan dan melihat Nabi SAW dalam satu majlis mengulang-ulangi Rabbikfirli wa tub aliyya bisa sampai 100 kali. Rabbikfirli wa tub aliyya itu sampai 100 kali. Kemudian juga kita tahu yang kelima adalah membaca
ragam istighfar yang dibaca pada saat duduk di antara dua tasyahud. Ini yang kelima ya. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni ya. Tapi yang awalnya Rabbighfirli, yang itu. Kemudian yang keenam adalah yang dibaca pada saat sujud. Ya. Doa sujud itu ada macam-macam ya. Ada subhana rabbil a'la, ada subhana rabbil a'la wa bihamdi, ada subuhun kudusun rabbul malaikati warruh, ada subhanallah dzil jabarut, ada subhana dzil jabarut wal malakut wal kibriya wal azama, ada subhanakallahumma bihamdika Allahumma ighfirli. Nah, yang kelima ini subhanakallahumma bihamdika Allahumma ighfirli. Ini ragam istighfar juga. Subhanakallahumma wa bihamdika, maha suci engkau ya Allah dan puji-pujian untukmu, Allahumma ighfirli, maafkanlah aku. Ini yang keenam ya. Jadi subhanakallahumma bihamdika Allahumma ighfirli, ini mirip juga kalau kafaratul majlis ya. Kalau kita mau berdiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, ada astaghfiruka wa atubu. Ini ragam istighfar juga ya. Maka ini masuk zikir atau jenis istighfar yang keenam. Kalau kita mau hubungkan dengan yang ketujuh, bisa juga kafaratul majlis. Itu masuk jenis istighfar yang ketujuh. Jenis istighfar yang kedelapan masih dalam sujud, Bapak Ibu sekalian itu. Di antara doa sujud ada 6, salah satunya adalah Allahumma ighfirli dzambi kullahu. Allahumma ighfirli dzambi kullahu. Kalau mau tulis silahkan. Itu termasuk zikir yang dibaca, istighfar yang dibaca kalau sujud. Allahumma ighfirli dzambi kullahu. Ya Allah, maafkanlah semua dosa-dosaku. Itu artinya. Dikkahu wajillahu. Allahumma ighfirli dzambi kullahu. Lalu ditambah dikkahu wajillahu. Dikka itu kecil, wajillahu besar. Jadi maksudnya dosa kecil atau dosa besar? Allahumma ighfirli dzambi kullahu dikkahu wajillahu. Kemudian lanjutannya awwalahu wa akhirahu. Yang dulu saya pernah kerjakan, awwalahu wa akhirahu. Kalaupun ada saya kerjakan terakhir atau yang akan datang. Ya. Awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrah. Ini potongan terakhirnya. Wa alaniyah, alaniyatahu wa sirrahu. Alaniyah itu maksudnya terang-terangan. Mungkin kita pernah kerjakan dosa terang-terangan, wasirrahu atau sembunyi-sembunyi. Ini diantara istighfar yang dibaca pada saat sujud ya. Berarti ada ragamnya gitu ya. Kita bisa memilih. Kemudian yang ke-8 yang ini ya, sayyidul istighfar kita. Ini puncaknya sebenarnya ya. Karena ini penghulunya. Dari semua jenis istighfar ini yang paling terbaik. Jadi ada beragam macam lafaz istighfar ya. Ini pelajaran pertama ya dari hadis. Karena biasanya yang ikut kelas kita dari awal ini pasti tahu kalau kita pasti membedah ya, kita tidak tergesa-gesa menyelesaikan poinnya, tapi bagaimana kita memaksimalkan ilmu di situ ya. Potongan Sayyidul Istighfar, tuannya atau penghulunya istighfar ini kita sudah jelaskan tadi. Faedah pertama dari hadis, ragam istighfar, berbagai macam istighfar. Mungkin juga ada yang luput dari saya ya, dari tadi yang saya sebutkan. Yang jelas istighfar sangat ditekankan sekali ya. Kemudian pelajaran yang kedua dari hadis adalah perlunya seseorang mengikrarkan kebenaran ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bilang Allahumma anta rabbi. Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Rabb itu artinya Bapak Ibu sekalian pencipta ya, pemberi rezeki, yang menghidupkan dan mematikan. Itu Rabb. Biasa disilakan oleh para ulama dengan rububiyah. Ya. Kita bilang Rabbighfirli wali walidayya ya. Juga tadi salah satu istighfar yang Nabi baca, Rabbighfirli wa tub alayya. Tadi kan sudah dicatat itu ya. Yang Nabi ulangi sampai 100 kali dalam satu majelis beliau. Ini pengikraran, seakan-akan kita mengatakan wahai penciptaku, wahai yang memberikan aku makanan, minuman, yang mengawasi, yang menghidupkan dan mematikan, itu adalah Allah ya. Ini pengikraran, ini tauhid. Allahumma anta rabbi. Dan di situ dikuatkan dengan la ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan yang seperti kamu ataupun yang selainmu ya Allah. Ini pelajaran yang kedua ya dari hadis. Pelajaran yang ketiga, pengakuan ya bahwasanya kita seorang hamba Allah selain Allah menciptakan kita, juga mengakui tentang masalah kita akan selalu berada di dalam perjanjian dan peraturan-peraturan Allah. Tadi sudah saya singgung ya tentang masalah itu. Kalau satu waktu nanti insya Allah Bapak Ibu ke Mekah dan datang ke Museum Wahyu. Di Museum Wahyu itu ada di bawah Jabal Nur satu perusahaan swasta membuat satu tempat yang menarik namanya Museum Wahyu. Kita kalau masuk sana tuh kita kayak nonton cuplikan
ilustrasi tentang penciptaan Nabi Adam dan apa hikmahnya. Kemudian ulul azam mulai dari Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, itu semuanya pakai bahasa Arab biasanya. Nanti ada orang kita yang terjemahkan. Biasanya kalau jemaah bersama saya izin pada tempatnya untuk saya terjemahkan langsung. Nanti yang terakhir Nabi Muhammad SAW layarnya lebih besar lagi, dan itu di sebuah tempat yang besar dan ada teks bahasa Indonesia kalau yang Nabi Muhammad SAW. Tapi layar pertama kayak bioskop kecil, mini bioskop kecil gitu ya, itu diceritakan tentang Nabi Adam AS dan disebutkan tentang apa yang kami sampaikan riwayat ini. Itu dinukil juga riwayat yang sahih. Kalau Nabi Adam AS di Wadi Nu'man itu pernah didatangkan oleh Allah SWT, kemudian dikeluarkan semua keturunannya dari manusia yang akan lahir dari Nabi Adam, anak-anak pertamanya sampai manusia terakhir. Lalu Allah menanyakan semua ruhnya, alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhan kalian? Semua kita mengatakan bala, ya, iya, benar gitu ya. Makanya potensi mengenal Allah Subhanahu wa taala itu ada dalam diri kita sebagaimana sudah kami paparkan tadi. Jadi manusia ini sebenarnya tahu ya ada potensi dirinya. Kalau yang tidak terpandu seperti kita kepada Allah, maka mereka cari Tuhan. Seperti mereka sembah patung, mereka sembah pohon, karena tahu ada potensi mengenal Tuhan, tapi dia tidak tahu kemana arahnya. Makanya ada orang Hindu, orang Buddha sembah patung, ada yang sembah pohon, ada yang sembah dewa-dewa, ada yang sembah bintang-bintang. Karena dia butuh Tuhan, dia tahu dia butuh Tuhan gitu ya. Nah seperti itulah. Di sini kita mengikrarkan dan mengakui Allah pencipta kita, dan kita selalu dalam perjanjian dengan Allah, maksudnya mengakui Allah sebagai Tuhan, dan sisanya tinggal kita ikutin syariat Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah perintahkan kita kerjakan, apa yang dihalalkan kita nikmati, apa yang Allah larang kita tinggalkan. Sampai ajal datang kita akan dapat balasan abadi di surga sana. Sederhananya begitu. Kemudian pelajaran yang keempat, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari semua keburukan yang pernah kita lakukan. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Di sini pelajaran penting ya Bapak Ibu sekalian, ternyata keburukan itu dari diri kita. Allah memang menciptakan baik dan buruk, tetapi Allah memerintahkan kita mengerjakan yang baik, melarang kita berbuat yang buruk. Jadi nggak boleh orang bilang, oh saya berzina atau saya berbohong, kan itu takdirnya Allah. Ini nggak boleh. Allah menciptakannya bukan untuk dilakukan. Sebagaimana Allah ciptakan babi, ini babi ya, jangan dimakan, haram, sebagai ujian. Nggak boleh orang mengatakan, ya saya makan babi kan Allah takdirkan. Ini nggak benar, gitu kan? Makanya semua keburukan itu yang lakukan dia. Semua keburukan. Allah tidak akan pernah memberikan dukungan terhadap keburukan. Makanya di sini kita bilang, a'udzubika min syarri ma sana'tu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari semua keburukan yang aku lakukan. Karena kita yang melakukan itu, bukan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah selalu mendatangkan sinyal-sinyal agar kita tidak melakukannya. Kayak misalnya kita merasa khawatir. Semua orang yang mau buat kriminal pasti ketakutan awalnya. Mau mencuri, mau membunuh, ya, misalnya, atau mau apa saja, itu pasti awalnya ada rasa takut. Itu sinyal dari Allah SWT. Tapi Allah tidak berhentikan dia kalau memang tetap dia mau melakukannya. Tapi harus tahu ada konsekuensi daripada pelanggaran tersebut. Nah ini pelajaran penting untuk digarisbawahi ya. Pelajaran yang kelima adalah pengakuan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Abu'u laka bi ni'matika alayya. Kita mengakui kalau nikmat itu ada. Dan yang menjadi saksi bahasan kita dari dalil ini dan sesuai dengan judul kita potongan ini Bapak Ibu sekalian ya, yaitu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dzambi. Ini kan dua hal yang menjadi judul kita. Ya Allah, aku akui nikmat-nikmat yang Kau berikan kepadaku dan aku akui juga dosaku. Nah ini kan pengakuan dosa dan pengakuan nikmat. Nah ini dua hal kalau bertemu puncak daripada adab kita yang ke-8, yaitu bagaimana kita akui nikmat Allah dan kita juga mengakui dosa-dosa kita. Lalu masuklah setelah semua puji-pujian ini, pelajaran yang terakhir adalah kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang ke-6 ya. Faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Maka maafkanlah aku karena tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau, ya. Baik, pelajaran yang ke-7, keutamaan Sayyidul Istighfar itu sendiri. Karena kalau Bapak Ibu baca sekali aja di pagi hari, tulus dari hatinya, kemudian meninggal sebelum sore, dipastikan masuk surga. Karena adanya pengikraran tadi tentang Allah pencipta, kemudian kita hambanya, kita akui nikmat, kita akui dosa-dosa kita. Ini yang menyebabkan akhirnya kalau berdosa, berarti dia meninggal tanpa dosa. Kalau dia meninggal berarti tanpa dosa lagi, dimaafkan dengan istighfar ini. Itu juga kalau dia baca di sore hari, maka kalau dia meninggal sebelum pagi, ya maka dia pun diampuni dosanya.
Biasanya teman-teman, kalau sampai kepada kita informasi seperti ini, seringkali yang setan bisikin itu mempermudah. Seakan-akan, oh kalau begitu gampang, ya udah baca ini sekali nanti toh saya mati masuk surga. Ini kelalaian, setan buat bisikan seperti itu, seakan-akan ini mudah. Padahal sebenarnya tidak seperti apa yang dibayangkan teman-teman. Walaupun cuman satu kali dibaca pagi, ataupun dibaca sore, ya, atau dibaca siang dan malam, tetap ini tidak akan dilakukan kecuali orang yang sudah Allah pilih. Jadi kalau Bapak Ibu memang bisa, tadi contoh pagi, renungi, baca nggak saat istighfar? Kalau nggak baca sekarang, sebentar sore, jeli lagi lihat, saya sudah baca belum? Walaupun sekali. Kalau perlu pas teringat, jangan ada aktivitas lain, langsung baca dulu sekali, kemudian baru aktivitas yang lainnya. Karena ini harus ada taufik. Makanya Nabi SAW waktu pernah membonceng Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, di atas seekor hewan itu tunggangan, dan beliau mengatakan, wahai Mu'adz, sungguh aku benar-benar mencintaimu. Maksudnya ini ada sesuatu yang kamu sampaikan Mu'adz demi kebaikan kamu, maka jangan kau tinggalkan selepas sholat baca Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini pendek, tapi apa kita sudah rutin baca enggak? Di sini setiap sholat bisa wajib, bisa sunnah, kan gitu, dibaca. Walaupun ada sebagian pendapat mengatakan di sholat wajib, tapi kalau orang mau sempurna baca setiap habis sholat. Sholat qobliyah, sholat wajibnya, sholat ba'diyah, sholat duha, sholat malam, selalu baca Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika husni ibadatik. Doa ini juga dibaca sebelum salam Bapak Ibu sekalian. Sebelum salam, salah satu dari 20 sekian zikir doa sebelum salam itu adalah Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inni artinya ya Allah tolonglah aku. Artinya kalau tanpa pertolongan Allah kita nggak bisa. Ala dzikrika, selalu berzikir kepadamu, wa syukrika, dan bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan juga memperindah ibadah untukmu. Bapak Ibu mau hadir di taklim seperti ini taufik dari Allah. Nggak semua orang. Berapa banyak orang yang punya peluang tapi tidak diraih sama dia. Berapa banyak orang yang punya peluang sholat awal waktu tidak diraih sama dia. Berapa banyak orang punya peluang berbakti dengan orang tuanya tidak diraih sama dia. Berapa banyak orang bisa dapat pahala dari pasangan hidup, dari anak, dari tetangga, dari teman, tidak dilakukan sama dia. Karena memang tidak diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih, kalau Allah menginginkan kebaikan pada seorang hamba, Allah akan menggunakannya. Kata para sahabat, ya Rasulullah, bagaimana Allah menggunakannya? Kata Nabi SAW, Allah akan menyibukkan dia dengan amal-amal saleh yang dengannya Allah akan tutup hidupnya. Kalau Bapak Ibu melihat dirinya sendiri, ternyata saya dari zikir ke zikir yang sesudahnya, atau ke baca Quran, atau ke doa, dari membantu orang satu kepada orang yang lainnya, dari apalah sholat ke sholat sesudahnya, itu berarti Allah inginkan kebaikan buat kita. Kalau Allah tidak mau, Allah tidak kasih. Banyak orang sehat tidak sholat. Ada orang berangkat umroh bersama kami nggak sholat. Iya, mereka datang ke sana ke Mekah, datang umroh, tapi sholatnya terlalaikan. Saya pun terkagetkan waktu itu ya. Ada banyak orang yang seperti itu. Ada banyak orang di Mekah, ya, penduduk Mekah itu belum pernah masuk tawaf di Masjidil Haram. Ada orang seperti itu. Saya diceritakan sama teman-teman di Mekah. Ada orang yang meninggal, umurnya 80 tahun dekat Masjid Aqsa, belum pernah masukkan kakinya ke Masjid Aqsa, padahal dekat sekali. Tidak semua orang dapat taufik. Kalau kita masih tergerak hati kita mau itu tuh luar biasa. Keutamaan majlis zikir, di antaranya kata ulama adalah majlis ilmu. Itu adalah majlis zikir kayak begini. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, Allah memiliki para malaikat khusus keliling mencari mana halaka zikir itu. Ya, kata ulama adalah halaka ilmu. Ya, di antaranya halaka ilmu, orang duduk begini menuntut ilmu. Karena zikir itu kata Atha bin Abi Rabah rahimahullah adalah mempelajari halal haramnya Allah. Itu dikenal dengan halaka zikir. Maka malaikat-malaikat ini kalau menemukan halaka zikir itu, mereka pun saling memanggil satu sama yang lain, datang memenuhi tempat walaupun tidak nampak dengan mata kita, dan mereka terus dari majelis itu memenuhi sampai ke langit. Ya, kemudian Allah pun bertanya kepada mereka, ya, setelah mereka balik, apa yang kalian temukan? Mereka mengatakan, kami menemukan hamba-hambamu ya Allah yang sedang berzikir. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, apakah mereka pernah melihatku? Kata Allah, kata para malaikat, tidak ya Allah. Ya, apa yang mereka harapkan? Mereka ingin mendekatkan diri kepadamu ya Allah. Lalu kemudian para Allah mengatakan apa yang mereka inginkan. Apa yang mereka sedang beribadah berzikir kepadamu ya Allah. Mereka sedang dekat diri kepadamu. Kata Allah, apakah mereka pernah melihatku? Maka malaikat mengatakan belum. Kata Allah, bagaimana kalau mereka melihatku?
Lalu kata para malaikat, tentu mereka akan lebih rajin lagi ibadah kepadamu. Lalu kata Allah SWT, apa yang mereka mohon? Kata para malaikat, mereka memohon surgamu ya Allah. Lalu kata para malaikat, kata Allah SWT, apakah mereka sudah melihat surga itu? Kata para malaikat, belum. Bagaimana kalau mereka sudah melihatnya? Maka kata para malaikat, tentu mereka akan lebih merindukannya. Lalu dari apa mereka berlindung? Kata para malaikat, mereka berlindung dari nerakamu ya Allah dan siksamu. Apakah mereka sudah pernah melihat neraka itu? Kata Allah, para malaikat mengatakan belumnya. Bagaimana kalau mereka melihatnya? Kata malaikat, tentu saja mereka akan lebih jauh lagi, lebih berusaha lagi untuk menjauhinya. Maka para malaikat pun mengatakan, para Allah pun mengatakan, saksikanlah, sungguhnya aku telah memaafkan dosa-dosa mereka. Lalu para malaikat mengatakan, ya Allah, tetapi dalam majlis itu ada orang-orang yang datang bukan tujuannya untuk itu. Kayak kita pengajian begini, ada orang kebetulan karena mau ketemu temannya saja atau program yang lain, ya, bukan karena mau ikut dalam majlis ilmunya. Maka kata Nabi SAW, Allah pun berfirman, mereka orang-orang yang duduk dalam belajar itu tidak akan mengurangi kebaikan untuk orang yang datang seperti itu. Artinya mereka pun akan dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi keutamanya sangat besar gitu ya. Keutamanya sangat besar. Oleh karena itu kalau Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita Bapak Ibu sekalian, ada program ibadah yang rutin Anda kerjakan, itu berarti Allah inginkan kebaikan. Dan ketahuilah, kalau Allah benci seorang hamba, justru Allah mudahkan dia untuk melakukan kemaksiatan. Terus dari dosa ke dosa, dan dia anggap remeh, bukan pelanggaran bagi dia. Nah ini bahaya sekali. Ini bahaya sekali, berarti Allah tidak inginkan kebaikan. Ingat umat-umat sebelum kita, Allah Subhanahu wa taala binasakan mereka. Ya, itu sebelum binasa kayak kaum Lut yang melakukan homoseksual, kaum Samud, kaumnya Nabi Saleh, kaum Ad, kaumnya Nabi Hud, ya. Semua kaum-kaum ini, Fir'aun, kaumnya Nabi Musa. Sebelum Allah binasakan, beberapa hari sebelum binasa itu Allah limpahkan nikmat pada mereka. Badannya makin sehat, hidupnya makin bahagia, ternak mereka makin banyak, harta mereka begitu. Dalam kondisi mereka lalai, Allah binasakan. Makanya Nabi SAW mengatakan, kalau engkau melihat nikmat Allah melimpah pada seseorang pelaku dosa, maka ketahui itu adalah tahapan siksaan. Udah makin dekat tuh siksaannya, ya. Sekejap dia mati, tabrakan kah, meninggal tiba-tiba, udah selesai, maka habis semuanya. Oleh karena itu kita harus bersyukur kepada Allah SWT dan menjaga nikmat kalau kita sedang dalam keadaan ketaatan. Karena tidak semua orang diberikan itu. Allah juga melihat hamba-hambanya, siapa yang paling tulus, dia mau gak ibadah, gitu kan? Kelihatan orang-orang yang memang datang mau majelis ilmu, mau belajar, orang memang yang mau sholat malam, dia persiapkan itu. Dia persiapkan dirinya untuk hadir mendengar, dia siapkan dirinya mukena dan sejadahnya sudah dengan rapi, dia sudah persiapkan surah apa yang dia mau baca di sholat malamnya, dia tidak mau luput dari sholat duhanya, dia tidak mau luput dari sedekah hariannya, tidak mau luput dari hizib Al-Quran yang dia harus baca dalam sehari berapa ayat misalnya. Semua itu kalau terprogram Bapak Ibu sekalian berarti Allah inginkan kebaikan buat kita. Nah ini poin yang harus kita renungi sama-sama ya, baik-baik. Baik, itu adab yang ke-8. Jadi ingat, kita mengakui kesalahan kita di hadapan Allah, itu bagian daripada adabnya, serta mensyukuri nikmat yang ada. Yang ke-9 Bapak Ibu sekalian, tidak memaksakan diri mempergunakan kata-kata yang bersajak dalam doa. Artinya ngobrol saja sama Allah SWT, ungkapin ya. Bagaimana kalau Bapak Ibu lagi ada masalah lalu curhat sama temannya, kita tidak samakan sama Allah, tapi harusnya begitu, kita lebih lagi kepada Allah. Ngobrol sama Allah berdua. Makin Anda lakukan itu, maka makin khusyuk dalam doa. Allah tidak akan terima doa Bapak Ibu sekalian. Ini pernah kita bahas di bab sebelumnya tentang doa-doa yang ditolak oleh Allah dari hati yang lalai. Ya, lalai hatinya. Dia baca Rabbana atina fid dunya hasanah, tapi cuma rutinitas. Bukan sesuatu kebutuhan bagi dia. Padahal maknanya Rabbana atina fid dunya hasanah, ini maknanya, ya Allah wahai penciptaku yang memberikan aku makanan, minuman, Rabbana, Rabb tadi ya, berikanlah aku semua puncak kebaikan di dunia. Rabbana atina fid dunya hasanah itu maksudnya berikan aku puncak yang terbaik di dunia. Maksudnya pasangan hidup terbaik, makanan terbaik, minuman terbaik, pakaian terbaik, tempat tinggal terbaik. Itu maksudnya Rabbana atina fid dunya hasanah. Di dunia berikan aku yang terbaik. Wa fil akhirati hasanah, berikan aku yang terbaik juga di akhirat, surga, tempat yang tertinggi nanti. Wa qina adzabannar, selamatkan kami dari api neraka. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar, masukkan kami ke dalam surga bersama orang-orang yang patuh. Ya Aziz ya Ghaffar, wa Izzat yang Maha Mulia dan Maha Pengampun, ya Rabbal Alamin, Tuhan alam semesta. Saking pentingnya doa ini sampai satu-satunya doa yang ditekankan sekali pada saat tawaf diulang-ulangi ini. Dari rukun Yamani ke Hajar Aswad diulang-ulangi. Bahkan saya tekankan jemaah Uhud biasanya kalau umrah bersama kami, kalau lagi padat tempat tawaf kan sebenarnya rukun Yamani ke Hajar Aswad kan pendek. Biasa ada orang baca cuma sekali, kalau kami tidak.
mau 10 kali sampai tiba di Hajar Aswad. Ulang-ulangi terus. Ulang-ulangi, karena ini doa luar biasa. Berikan kami semua yang terbaik di dunia, berikan kami semua yang terbaik di akhirat, selamatkan dari api neraka. Mau lebih apa lagi dari doa ini, gitu kan? Maka ini salah satu contoh ya. Jadi intinya sebenarnya di poin adab nomor 9, kita ngobrol dengan Allah Subhanahu wa taala, kita berkeluh kesah, tentu dengan tata krama dan adab yang baik gitu ya. Meneteskan air mata, oke. Kita berbicara dengan hati nurani kita, dengan betul-betul berharap agar nikmat Allah pertahankan, berharap agar ditutupi kesalahan-kesalahan, berharap agar dimaafkan dosa-dosa. Ini adalah puncak adab nomor 9. Baik, di sini dimaksudkan dengan tidak ya, mempergunakan kata-kata sajak dalam doa, bisa bermakna dua. Bisa bermakna berlebihan, dalam arti kata coba mencari. Ada orang memang gitu ya, dia penasaran cari doa-doa yang mungkin tidak semua orang ucapkan, lalu dengan susunan kata yang sulit untuk difahami. Mungkin dia pun tidak memahami itu. Contohnya, ya. Atau sisi yang lain adalah dia memang bersajak di sini untuk menunjukkan pada orang lain, ada riyaknya, orang lain kalau dia hebat dalam berdoa. Nah, ini semua tidak ada manfaatnya bagi dia, ya. Baik, di sini disebutkan riwayatnya di halaman 65. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, berbicaralah kepada orang sekali dalam satu Jumat. Kalau kamu enggan sekali, bicaralah 2 kali. Jika kamu enggan juga, bicaralah 3 kali. Jangan membuat manusia bosan dengan Al-Quran. Dan jangan menyusup ke tengah mereka sedangkan mereka sedang berbicara, sehingga Anda putuskan pembicaraan mereka dan Anda hentikan percakapan mereka. Maka mereka pun bosan kepada Anda. Akan tetapi diamlah. Apabila Anda disuruh bicara, maka bicaralah ketika mereka telah bersemangat untuk mendengar pembicaraanmu. Dan perhatikan doa yang bersajak, lalu hindarilah doa yang bersajak itu. Sesungguhnya saya menyaksikan Rasulullah SAW dan para sahabatnya ridwanullah alaihim tidak melakukan selain yang demikian. Maksudnya tidak melakukan kecuali menghindari bersajak. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ini termasuk adab yang penting untuk kita perhatikan. Namun kita coba ambil dulu pelajaran penting dari statement Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, karena ini adalah ulamanya kaum muslimin dan ulamanya sahabat-sahabat Nabi di masa hidup beliau. Karena ini orang secara khusus Nabi SAW doakan, Allahumma faqihu fid din wa'allimhu ta'wil. Ya Allah, fakihkan dia dalam agama dan ajarkan dia Al-Quran, gitu ya. Abdullah bin Abbas terkenal orang yang sangat luar biasa ilmunya. Beliau memberikan saran di sini, khusus untuk para dai, ya, orang-orang yang memang mau mendakwakan agama Allah. Maka yang paling pertama harus diperhatikan dan pelajaran dari riwayat ini adalah jangan membuat orang jenuh. Misal bicara sampai 5 jam atau membahas tema dengan cara memaksa orang untuk mendengar, karena itu akan membuat orang jenuh, orang tidak mau. Oleh karena itu para dai harus belajar retorika penyampaian, intonasi suara kapan tinggi dan kapan pelan, menyisihkan dalil-dalil, ya, yang diikuti dengan kisah-kisah, contoh-contoh, sehingga orang tidak jenuh. Ini bagian dari pendidikan. Ibu dan bapak pun kalau mendidik anak-anak sama, ya, jangan membuat mereka jenuh. Kalau mereka lagi lapar, tidak cocok untuk disuruh kerjakan PR misalnya. Oke, ibu saya lapar, kasih makan aja dulu. Karena kalau dipaksa dia belajar, mungkin akan terganggu, gitu kan. Saya pernah praktikin kepada anak-anak yang Allah manakan di pundak kami. Pada saat mereka minta sesuatu, saya penuhin dulu. Selama itu tidak sesuatu yang melampaui batas, saya penuhin. Makan kah, minum kah, mereka masih mau bermain sejenak, tapi saya batasin waktunya. Oke, bisa, tapi 15 menit ya, dari sekarang bermain. Habis itu belajar. Akhirnya mereka merasa, oh, kebutuhan saya dipenuhin kok. Nah, habis itu dia akan penuhin apa yang kita inginkan. Tapi kalau kita kasar, nggak boleh, harus belajar. Kalau nggak, nanti kamu jadi anak bodoh dan segala macam perkataan yang tidak dibutuhkan sama sekali, yang hanya membuat dia jenuh dengan orang tuanya. Ini salah, kan? Itu juga dengan para guru, ya, dan segala macam. Ini harusnya punya retorika yang tepat untuk itu. Ini yang dimaksudkan perkataan beliau. Beliau mengatakan, kalau kamu melihat misalnya bicara sama orang, menyampaikan apa yang mau disampaikan itu, dan orang yang sama seminggu sekali, oke. Kalau misalnya mau harus lebih, seminggu 2 kali. Kalau mau lebih, seminggu 3 kali. Dikatakan, dan jangan pernah membuat manusia bosan dengan Al-Quran, karena selalu dipaksakan itu. Wajar kalau Bapak Ibu habis dengarin tilawah Al-Quran misalnya, ya, surah Maryam misalnya. Wajar sekali kita berpindah ke aktivitas yang lain. Jangan pernah dirasuki sama bisikan, karena syaitan kadang-kadang gini ya, kalau kita
membuka pintu dosa, dia tunggangi kesempatan itu untuk kita berdosa. Tapi kalau kita rajin ibadah, dia tunggangi ibadah itu. Supaya bagaimana kita jenuh dengan ibadah itu. Kejenuhan ini jangan dimunculkan dengan kita cara memvariasikan. Sekali kita baca Al-Quran atau dengarin, sekali kita berzikir, sekali kita dengarin ilmu, sekali kita silaturahmi keluarga, sekali kita jenguk orang sakit, sekali kita berbagi makanan, bersedekah sosial. Variasikan. Ya, itu yang dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam.